di musola Al-Amin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Niki pun malam pinten Pak Bu. Kali dosa nggih. Sudah masuk ke malam 20. Dan selalu ini penceramahnya datang terus apa mboten Bu? Jarang nggih. Niki mungkin kula nomor pinten kali. Gangsal. Padahal pun kali dosa nggih. Sing duki gangsal. Nggih, sing penting wonten sing duki, Pak. Jadi tugas dakwah itu tetap harus jalan. Tugas dakwah tetap jalan. Dan alhamdulillah Bapak, Ibu semuanya kita sudah masuk ke malam yang ke-20. Jadi waktu itu seperti berjalan cepat lagi. Sepertinya baru beberapa hari kaya ini tasik ngentosi ya. Wah, bisa dikene poso iki. Saniki pun malam 20. Sebentar lagi puasa atau Ramadan ini Pak Bu akan segera meninggalkan kita. Segera meninggalkan kita. Dan kita tidak mengetahui apakah puasa tahun depan kita masih menemui apa tidak. Ngene apa mboten? Siapa yang bisa menjanjikan kita bisa bertemu dengan puasa tahun depan? Tidak ada yang bisa, tidak ada yang bisa janji. Jadi mungkin dari 3 mubalik yang sudah datang kemarin duduk di tempat ini menyampaikan tausiah, mungkin ayat yang disampaikan semuanya sama, gitu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan puasa ini adalah bulan untuk kita menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa itu kata para ulama yaitu menjaga diri dari segala perbuatan dosa, yaitu dengan cara menjalankan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan juga meninggalkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala larang. Salah satunya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Salat itu adalah perintah yang paling mulia setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak lan Ibu, dosa besar ketika seseorang itu tidak mengerjakan sholat, itu dosanya lebih besar dari dosa-dosa yang kita ketahui dosa itu besar. Dosa wong nyolong gede, tapi si gede dosa wong ninggalke sholat. Dosa wong berzina, dosanya gede, tapi si gede dosa wong ninggalke sholat. Dosa wong ganggu tanggane, ganggu rumah tanggane isih dosa wong ninggalke salat. Karena salat itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis dikatakan as-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang mengerjakan salat, maka sesungguhnya dia itu telah menegakkan agama. Jadi sholat itu tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat artinya dia menegakkan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang meninggalkan sholat artinya dia merobohkan agama. Jadi sebuah bangunan masjid mushola niki Pak. Sak derenge didamel atep kali tembok tiang riyen apa lantai riyen? Pondasi itu adalah tauhid. Pondasi itu tauhid. Sebelum ada pondasi mustahil yang didirikan. Kenapa boten? Begitu juga ketika seseorang tidak bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mustahil kan jadi sholat. Orang selain Islam dia tidak mengucapkan la ilaha illallah, tidak mengucapkan muhammadar rasulullah. Kenapa boten? Jadi kalau orang tidak Islam, Tuhannya beda. Tuhannya beda. Makanya setelah ada pondasi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka sholat.
Makanya sholat itu di rukun Islam itu nomor 2. Harus syahadat yang pertama itulah fondasi. Baru yang kedua sholat itu adalah tiangnya. Puasa kalau mau dianalogikan puasa itu temboknya. Zakat itu artinya sering kusuk dan sebagainya, kemudian sempurna ketika diberikan atap. Maka sempurna bisa ditempati. Itu perkara wajib. Kalau aksesorisnya tambahan ibadah sunat, ya kayak masjidnya dikerapi, masalahnya dikerapi. Kan tidak dirapi buat apa-apa gitu loh. Di semen tak enggak apa-apa. Di semen tak enggak usah dikerapi. Enggak dicat pun enggak apa-apa. Asal masjidnya sakit didamel. Jadi salah satu cara untuk bertakwa yang mulia itu adalah untuk sholat. Sholat isya terutama sholat sing wajib. Kalau sholat sunnah itu boleh dikerjakan dan boleh tidak. Makanya masjid itu boleh dikeramik dan boleh tidak. Dikeramik lebih bagus, sholat tarawih lebih bagus, tapi sholat wajib harus diutamakan. Sholat wajib harus diutamakan. Para bapak lan ibu. Jadi puasa itu di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayyaman ma'dudat. Hari-hari yang tidak lama, hanya terbilang cuma 30 hari. Mek 30 dino. Tidak lama. Seperti kemarin kita masih menunggu bulan Ramadan, saat ini pun masuk 20 hari. Sudah masuk 20 hari. Sebentar lagi lewat. Bahkan orang-orang yang sudah mendahului kita, dia bertemu yang 40 kali Ramadan, 50 kali Ramadan. Saat ini pun buat Ramadan. Sekarang dia tidak menemui lagi bulan puasa. Begitu juga kita. Belum tentu kita itu bisa menyelesaikan puasa Ramadan tahun ini. Karena berapa banyak orang yang tadinya sehari sebelum bulan puasa angen-angennya seriyoyo. Aku sudah poso seriyoyo rencana ini. Tapi ternyata ketika mau masuk maghrib bulan Ramadan diutus malaikat untuk mencabut nyawanya. Tidak bertemu dengan bulan Ramadan. Begitu juga kita. Kita manfaatkan sebaik mungkin Bapak dan Ibu semuanya waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita belajar bertakwa. Belajar seperti inilah bertakwa. Orang bertakwa itu gambarannya Ramadan. Sing enggak pernah sholat ya sholat. Sing enggak pernah poso ya poso. Sing enggak pernah ning masjid ya ning masjid. Jadi harapan Allah Subhanahu wa taala kita di luar bulan suci Ramadan, di luar bulan poso, yo cek pancet ngeten. Masih tetap sholat, masih tetap ke masjid. Kalau bisa ditambah puasa sunnah, kalau tidak bisa tidak puasa tidak apa-apa. Yang penting puasanya bulan Ramadan yang wajib. Sholat juga yang wajib. Yang wajib sebisa mungkin. Begitu juga dengan generasi putra dan putri kita. Kita ingatkan, masa depan agama Islam ini ada di putra putri kita, Bapak dan Ibu semuanya. Ada di putra dan putri kita semuanya. Seandainya putra dan putri kita tidak mengenal sholat, tidak mengenal bacaan Al-Quran, sinten mangke sing ngajeni sing masjid. Sing ngajeni nami sholat mangke sinten. Jadi putra dan putri kita mulai dari kecil kita kenalkan. Belajari sholat, diajak ke masjid, diajak memakmurkan masjid. Begitu juga nanti harapan kita kalau kita sudah meninggal dunia itu sing ndongani anake. Gitu Pak Bu. Kalau tetangganya mendoakan itu paling tidak lama. Tidak lama tetangganya mendoakan. Nyuwun sewu, kula mawon Pak Bu, umpama nek tanggane kula sing pun nilar niku. Paling lek mboten diundang kula mboten ndongake. Misalnya kalau Pak Tukimin ninggalnya kan sebulan yang lalu, saya sholat itu belum tentu doa ya Allah, ampunilah Pak Tukimin ya Allah. Gini apa Bapak? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu itu belum tentu doakan tetangganya. Tapi kalau anak ketika mereka sholat, mengerjakan sholat, mereka berdoa, doa yang paling banyak dibaca oleh kita semuanya. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Allah Subhanahu wa taala, ampunilah dosaku dan ampunilah dosa kedua orang tuaku. Urung tentu ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah, dosa kedua orang tuaku ya Allah. Lah kok tanggane Mbak Yuku ya Allah. Jangan Pak, nggih mboten. Nggih mboten Pak Bu. Nggih, saestu ini. Jadi anak itulah yang nantinya kita
yang kita harapkan, yang nantinya akan mendoakan kita ketika kita sudah meninggal dunia. Siapa lagi yang akan kita harapkan doanya? Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ketika anak Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang berguna, yang ketiga doa anak yang soleh. Yang ketiga doa anak yang soleh. Kita berinfak jariyah, bangun mushola, bangun masjid. Ini saya. Amal jariyah yang amalnya akan terus mengalir. Kemudian ilmu yang berguna yang kita ajarkan kepada manusia, kepada tetangga, kepada semuanya. Seandainya ilmu tersebut memberikan manfaat, maka kita mendapatkan pahala jariyah selama ilmu itu masih dipakai. Bah, itu ngerti ilmu ini teko Pak Jo, ngerti apa orang, wis pokok enek wong sing ngomong ngono kuwi apik dilakoni, kita mendapatkan pahala. Begitu juga dengan doa anak yang soleh. Doa anak yang soleh. Orang kalau anaknya soleh Pak, mendoakan orang tuanya itu minimal 5 hari sekali, minimal. Lek tombone paling kan seminggu tok wae. Seminggu pas tahlilan. Mengke 40 hari ya. 40 hari, 100 hari nyewu. Lewes ora enek tanggane malah nang jarang. Paling doanya secara umum. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Sing dongane wong nek anake gak tau salat, anake ora gelem dongane. Padahal anak itulah yang kita harapkan untuk dapat terus mendoakan orang tua. Jadi kita sebisa mungkin ajarkan kepada anak kita bagaimana caranya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu umpama ningali yogane sregep teng masjid, kali sregep dolan nggih. Kinten-kinten seneng sing sregep teng masjid gitu, Pak. Anake rajin, ndak pernah nyuwun sewu. Mulutnya ndak pernah miso-miso. Karo wong tua sing sabar. Umpama njaluke bapak pripun kula nyuwun arep, Pak. Nggih apa to, Lek? Ajeng tumbas napa, Pak. Lho bapake kok duwe kok. Oh nggih pun bapak napa, Pak. Tapi kalau anak yang tidak diberikan pendidikan yang baik, Pak, Nun, jalur duit, ngapa? Rokok. Kalau anak duit boleh, elek apa? Ayam ngedol untuk merokok. Bahkan tidak dikasih duitnya bapak itu colong lah untuk bilang. Kalau anak yang soleh tidak seperti itu, anak yang soleh dia melihat, oh bapaknya nggak punya duit, waduh, kayaknya bisa kocok dari bapak yang tua. Bagaimana caranya? Saya ketika melihat keluarga saya dalam kondisi bapak aku beri duit, bapak nggak duit, artinya bapaknya keberatan, maka saya harus memberikan bantuan kepada orang tua. Saya bantu orang tua. Daripada aku dolan keluyuran sing ora jelas, aku bantu orang tua di sawah, bantu orang tua di kebun karet. Jadi kita berusaha bagaimana menciptakan generasi kita ini generasi yang soleh. Kalau nanti tidak generasi kita yang meneruskan, Pak Bu, Islam ini akan selesai. Islam ini akan selesai. Kita menyaksikan di lingkungan kita itu bukan sedikit, Pak Bu, kalau nyaksikan anak muda yang ketika mau akad nikah mengucapkan syahadat itu kangen, Pak Bu. Hanya menyebutkan dikon mocok ropak ketipe. Wes waca iki sih asyhadu alla ilaha illallah kalimat syahadat, mocone bingung, Pak. Dikon maca syahadat bingung. Dikon maca Al-Fatihah yo ora hafal. Dikon maca suratan yo gak bego. Itu suratan yang pendek. Bagaimana kalau suratan yang panjang? Bagaimana dia mendirikan sholat? Nyuwun sewu, bagaimana dia mandi junub ketika sudah menikah seandainya dia tidak ngerti pendidikan sama sekali. Oleh karenanya kita sebisa mungkin kita berusaha untuk menciptakan generasi yang nantinya akan menggantikan kita. Nganteni kita sing lenggahkan sajadah-sajadah ini. Jangan sampai kita sudah tidak ada, sajadah-sajadah ini nanti kosong ngomong. Jangan sampai delok ana wong Joko dolan iku salat. Arab salat tuh, kok musolane kok ana isine. Itu sangat disayangkan. Jadi sebisa mungkin generasi kita dia mengenal masjid dari kecil. Kadang yo kita ketemu Pak diajak ke masjid, minimal dia kenal. Di masjid yang penting dia melihat dulu orang sholat. Dia nggak kerjakan sholat dulu, tidak masalah, dia masih kecil. Paling tidak dia melihat orang sholat terbiasa. Daripada anak kita terbiasa melihat orang yang nggak sholat. Lebih baik dia melihat orang yang
terbiasa sholat, meskipun dia belum bisa sholat, daripada dia terbiasa melihat orang yang nggak sholat. Bapakmu nanti dolan, loh nggak sholat, alah bapak apa tahu sholat? Bagaimana anaknya mau sholat ketika bapaknya nggak sholat? Artinya haruslah kita memberikan pendidikan. Mudah-mudahan bulan puasa ini, Ramadan ini bisa kita ambil hikmahnya. Bagaimana supaya syariat Ramadan itu benar-benar kita ambil manfaatnya, kita belajar bertakwa. Sing biasa nggak sholat, sholatnya dipertahankan. Sing biasa nggak pernah baca Al-Quran, di bulan Ramadan dia baca Al-Quran. Keluar dari bulan suci Ramadan, tetap sholat, tetap baca Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menciptakan generasi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Ada kesalahan itu datangnya dari diri saya pribadi dan dari syaitan. Saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Kemudian apabila ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akhiri tausiah singkat ini dengan membaca doa.